Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari YouTube. Dan ini adalah amplifiernya. Teman-teman, hari ini saya mau cek sound system, cile. Ya memang sound system ya, tapi nggak kayak sound system yang buat dangdutan, buat orkesan. Tapi sound system yang biasa aja, tapi bisa dipakai buat dangdutan di kamar, atau di bengkel, atau di mobil mungkin, bisa jadi. Cuman kayak gini aja alatnya teman-teman, atau bahan-bahannya yang udah saya rakit. Dan teman-teman bisa nonton dari awal perakitan ini di playlist amplifier rakitan. Kalau untuk spesial dari Travo ini pertama kali itu ada di beberapa video yang terbaru di playlist amplifier rakitan ya. Jadi cek aja playlistnya, atau nanti saya bakal taruh di deskripsi atau bakal muncul di atas nanti ya. Kalau pengen nyoba bikin amplifier kayak gini, murah banget dan udah bisa dipakai buat dangdutan atau menyetel musik kesukaan kalian teman-teman. Jadi sekarang ini saya udah persiapkan input audionya dari PC, kemudian saya mix menggunakan lagunya saya mix menggunakan audio mixer yang saya jadikan sound card. Terus outputnya di sini ya, ini output speaker. Output speakernya di sini. Jadi ya tinggal tes aja. Ternyata saya salah pasang kabel teman-teman. Ini adalah inputnya. Wong dari sana kok, dari left dan right-nya main out audio mixer kok. Jadi ini masuk ke input ya, ke sini karena pakai kabel ini, pakai kabel RCA. Masuk ke input tone control, kemudian yang satu lagi ini adalah output speaker. Langsung nyambung ke sini teman-teman, nyambung ke amplifiernya. Jadi amplifiernya kayaknya saya mau kasih penahan bawahnya biar nggak ngeground ke triplek ya teman-teman, karena triplek itu bisa menghantarkan arus listrik. Jadi kalau bisa kita jauhkan dari triplek. Terus ini saya kasih timah aja seperti ini. Bukan kasih timah, saya ganjel pakai timah. Ya. Ini udah langsung saya sambungin ke speaker. Ini dia kabel speakernya. Dan speakernya tuh speaker kecil tuh, 6 in. Itu adalah speaker dari Indextron. Sekarang coba kita hidupin ya. Coba kita hidupin, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kira-kira gimana hasilnya? Kayaknya speakernya saya copot dulu lah ya, biar kalau misalnya ada kesalahan speakernya nggak rusak gitu. Bisa juga rupanya nyopotnya nih. Tadi masangnya susah, begitu ngelepasnya susah juga. Kita tes ya hidup apa enggak. Tapi kita nggak bisa ngelihat ini hidup apa enggak, soalnya kan nggak ada LED-nya sama sekali. Atau langsung aja dipasang ya. Oh enggak, ini saya pegang aja teman-teman. Semuanya kabelnya saya pegang, maksudnya volumenya semuanya saya kecilin. Tapi kan nggak ada indikatornya ya teman-teman, jadi saya langsung pasang aja deh. Gimana sih? Nggak deh, tetap saya pegang seperti ini teman-teman. Tetap saya pegang, nanti kalau misalnya udah kira-kira hidup saya baru tempelin gini ya, untuk groundnya. Tuh, ini untuk plus speakernya tuh udah saya pasang, tinggal groundnya aja. Nanti groundnya kan gampang, bisa saya tempelin di sini. Sekarang bismillah saya colokin ke arus listrik 220 volt. Amplinya kira-kira ada problem apa enggak? Moga-moga aja enggak ada problem dan langsung ler teman-teman. Kabel listriknya ini saya singkirin atau saya jauhin dari kabel signal audio teman-teman, karena nanti dia bakal mempengaruhi suara. Bisa aja suara noise, suara macam-macam gitu. Jadi ya harus kita kasih jarak. Jangan ditempelin sama kabel
audio ya. Tapi kalau terpaksa sih nggak apa-apa. Bismillah, saya colok. Udah saya hidupkan teman-teman. Dan sekarang saya mau play musik yang mana ya? Yang ini deh. Auto horror katanya. Moga-moga aja horror temenan. Horror beneran. Oke. Udah play ya. Sekarang coba saya cek speakernya hidup apa enggak. Oh, saya mute. Ternyata saya hidupin volumenya. Ini bass. Ini yang paling pojok sebelah kiri bass. Kemudian yang tengah adalah, yang nomor 2 adalah treble. Yang nomor 3 adalah volume. Volumenya udah saya besarin, tapi kayaknya nggak ada suara nih. Nggak ada suara teman-teman. Kenapa kok bisa seperti itu? Nggak ada suaranya. Dan ternyata nggak ada suaranya teman-teman. Jadi saya cabut aja. Ada something wrong nih. Nggak tahu kenapa kok nggak ada suaranya. Padahal rangkaiannya udah bener, groundnya saya cek juga nyambung. Sekarang coba kita cek groundnya ya. Groundnya nyambung apa enggak sih sebetulnya? Ground speaker ke ground trafo misalnya, CT. Sorry ya teman-teman kalau agak-agak berisik, ada suara-suara anak-anak, karena anak-anak jam segini lagi pada main di depan tuh, teriak-teriak dari kemarin. Namanya juga anak-anak ya enggak. Teman-teman, ground ya, saya tempelin di sini. Saya cek ground di CT, di trafo, nyambung nggak? Nyambung tuh. Tuh, 002. Aduh, nggak kelihatan lagi ya teman-teman ya. Tuh, lihatin angkanya. 002. Tuh, nyambung groundnya, nggak masalah. Cuman tegangannya berapa sih sebetulnya pas udah masuk ke ampli atau tone control? Coba kita cek ya. Ini udah saya cabut dari arus listrik 220 volt. Jadi aman, kita utak-atik. Kita mau tes tegangan di ampli berapa volt. Kenapa kok nggak ada suaranya? Naikin sedikit. Groundnya kita pakai di sini aja ya, di ground out atau ground in speaker. Coba kita cek tegangannya. Kita pakai skala 200 volt DC. Kita lihat tegangannya berapa yang muncul. Kita colokin ke arus listrik 220 volt dulu. Oke, udah saya colokin. Kita cek tegangannya berapa volt di sini teman-teman. Ternyata tegangannya tuh 0 volt. Di sini 0 volt. Kok 0 volt? Kenapa kayak gitu? Di sini tegangannya berapa volt? Kita cek ya. Tegangannya, teman-teman nggak kelihatan ya. Tegangannya terukur 81 volt. Di sini terukur, wah ngedrop ternyata. Ternyata setelah disambungin ke rangkaian, tegangannya ngedrop teman-teman. Cuma jadi 1 volt. Walah, pantesan nggak ada suaranya. Soalnya amplinya nggak bekerja nih. Tuh, 81 volt ya. Begitu keluar ke resistor, berapa? 1 volt. Pantesan di sini nggak ada tegangan nih teman-teman. Ini ground ya. Ini ground. Ini ground mana ground? Ground ini kalau nggak salah saya. Nggak apa-apa kok kalau salah. Tuh tegangannya. Ya ampun, tegangannya nggak ada di ampli. Coba kalau di sini nih, di tone control. Tone control tegangannya berapa volt?
nggak ada tegangannya teman-teman. Jadi saya harus bongkar resistor ini teman-teman. Jadi resistor yang ada 8 buah ini akan coba saya kurangi 4 untuk menghasilkan tegangan yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya memang nanti pakai 4 resistor masih nggak hidup juga amplinya, berarti rangkaian resistor ini meskipun bisa untuk menurunkan tegangan, tapi nggak baik atau nggak bisa digunakan untuk amplifier gitu teman-teman intinya. Kalau gitu kita bakal bersambung deh di video selanjutnya. Jadi video kali ini nunjukin ternyata menggunakan 8 resistor meskipun tegangannya bisa diturunkan dari DC 80 volt ke DC 30 volt, tapi tegangan itu nggak bisa digunakan untuk menghidupkan amplifier dan tone control. Akhirnya tone control dan amplifier nggak bisa bekerja karena kekurangan daya, kekurangan tegangan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.